Halo Tim Spirit. Kembali lagi ke channel saya. Nanti benjut gara-gara si Chris kemarin ya. Anyways, nah langsung aja to the point. Barusan gue posting, bener-bener barusan kayak 5 menit yang lalu ya. Nanti gue gak tahu sih akan gue post kapan. Tapi hari ini atau apa lah. Jadi gue barusan ngepost namanya gimana cara ngitung kalori yang paling akurat. Jadi menurut dari ADA atau American Dietetic Association ada satu rumus, dibandingin semua rumus yang lain itu yang paling akurat ya. Yang paling akurat adalah namanya rumus Mifflin St. Jeor. Barusan gue post di Instagram. Nanti anda tinggal lihat aja. Nanti gue sekalian gue coba taruh di sini stikernya. Gue coba taruh di sini. Jadi ntar anda bisa post, dicatat, atau enggak nanti saya kasih link di bawah ke Instagram gue tentang Mifflin St. Jeor. Jadi rumus ini itu menghitung BMR Anda atau basal metabolic rate. Oke, basal metabolic rate itu apa sih? Sebenarnya kebutuhan kalori, singkat kata, BMR itu kebutuhan kalori yang lu butuhin pada saat Anda cuma tidur seharian. Jadi kalau Anda koma, misalnya Anda lagi sakit gitu, yang lu butuhin tuh ya segitu. Nah, kalau di gua menurut rumus Mifflin St. Jeor atau BMR itu, saya butuh kurang lebih 1800. Itu BMR saya. Nah, dipengaruhi oleh apa aja sih? Umur, berat badan, sama tinggi. Oke? Nah, jadi setelah Anda mengetahui BMR Anda sesuai dengan rumus tadi, Anda perlu dikalikan lagi dengan perkalian aktivitas Anda. Nah, ini perkaliannya ada yang 1,3 kali, ada yang 1,5 kali, ada yang 1,7 kali. Nah, biasanya yang orang Indonesia, biasanya yang kerja kantoran, yang nggak terlalu aktif, bukan trainer ya, itu biasanya yang kebanyakan duduk, mereka akan jatuh di 1,3 biasanya. Makanya klien-klien gue biasanya rata-rata kan orang kantoran, nggak terlalu banyak jalan-jalan, jadi mereka gue taruh di 1,3. Kalau 1,5 tuh yang biasanya lebih aktif, yang seminggu latihan bisa 5-6 kali, itu 1,5. Kalau itu menurut pengalaman lo ya. Kalau 1,7 itu biasanya untuk orang-orang yang trainer, yang bener-bener yang ya bukan trainer juga sih, maksudnya yang seharian tuh bener-bener jalan di atas kaki terus, jadi jalan terus harian gitu, yang very aktif lah, terus plus latihan juga. Biasanya kalau atlet mungkin 1,7. Oke. Nah, sekarang gini, anggaplah Anda menghitung BMR Anda, oke? Dan habis itu Anda sudah mengalihkan dengan perkalian tadi, ya kan? Apakah hitungan itu apakah hitungan itu pasti 100% benar? Belum tentu. Karena hitungan ini kan dibuat berdasarkan dari rata-rata semua orang. Jadi ada yang pasti yang agak melenceng, pasti ada yang tidak sesuai. Makanya perhitungan ini tuh kurang lebih akuratnya kurang lebih sekitar ada 5-10% dia itu tidak akurat atau meleset. Makanya yang paling benar, Anda hitung dulu BMR dan TDA. Lalu Anda cobain dulu ke badan Anda. Tes dulu di badan Anda. Misalkan nih, semestinya saya 1800 tuh saya kayak saya menggunakan perkalian 1,3 kali, ya kan? Dan itu kan semestinya TDII saya. Nah, dengan perhitungan itu semestinya saya tidak turun berat badan dong, karena itu kalori maintenance. Tapi belum tentu, karena setiap orang metabolismenya beda-beda. Jadi sebaiknya dicobain dulu ke badan di kalori maintenance itu. Baru kalau misalnya Anda memiliki tujuan yang berbeda, seperti oke, gue mau bulking, oke, gue mau cutting, baru kalian tinggal kurangin, tambahin. Jadi kayak misalkan tadi kan barusan gue post, terus gue lihat ada komen, oh dok, saya maintenance di 2600, jadi saya kalau mau cutting langsung ke 2100. Bisa aja kayak gitu, boleh. Cuman Anda akan menutup kemungkinan bahwa bisa aja gak sih pada saat kalori 2600 itu ternyata Anda lose weight. Ya kan, bisa aja kan. Kan sayang kalau misalkan lu langsung dropin 500 kalori gitu. Bisa aja dengan makan 2600, loh kok berat badan gue malah turun. Bisa aja. Jadi kan bisa aja ternyata selama ini gue makan lebih banyak dari 2600, ya kan. Jadi kalau anjuran saya, makanya kalau Anda mau diet, Anda mau cutting, kalau menurut saya jangan langsung ke kalori defisit yang minus 500. Tidak. Sebisa ya bukannya tidak juga sih, sebenarnya it's up to you. Cuman kalau gua berdasarkan dari pengalaman dan klien-klien yang rata-rata gua berikan, biasanya gua kasih maintenance dulu. Kita lihat dulu maintenance-nya. Apa yang terjadi di maintenance? Rata-rata klien gua akan turun berat badannya di kalori maintenance yang 1,3 kali itu biasanya. Karena biasanya kalau di Jakarta tuh kan makanannya super padat kalori kan, kayak semuanya goreng. Jadi kayak
sekali makannya bisa 1.000, dan kalau misalkan sehari makan 3 kali udah 3.000 langsung dengan sangat mudah gitu. Jadi kalau misalkan Anda mau cutting langsung potong 500 dari total daily energy expenditure Anda, ya boleh-boleh aja. Cuman kalau misalkan saya ngelakuin pada diri saya akan coba kalori maintenance dulu yang sesuai perhitungan tadi di badan saya. Terus saya lihat, saya pantau apa yang terjadi di badan saya. Apakah berat badan stabil, apakah berat badannya naik, apa berat badannya turun. Kalau misalkan kita mau diet, oke, berat badan saya mau turun. Di kalori maintenance, loh kok begitu saya makan kalori maintenance saya sudah turun. Oh ya sudah, stabil dulu situ, tunggu dulu, jangan diubah-ubah. Kalau misalkan dia progresnya sudah nyangkut, baru kita potong. Potongnya terserah Anda mau potong 500, Anda mau potong 300, it's up to you. Yang penting Anda coba dulu di maintenance dulu gitu. Nah sebaliknya sama seperti kalau misalnya Anda mau bulking, jangan langsung plus 200, plus 300. Sedangkan kita belum tahu apakah 2.600 itu, ya bisa jadi lu makan 2.600 lu udah naik sekilo. Ya who knows kan, nggak ada yang tahu. Jadi emang harus trial and error. Nah sekarang gimana cara nge-tracknya? Cara nge-track itu gimana? Satu, lu mau nggak mau harus timbang berat badan. Karena memang ya seperti tadi di rumus tadi kan, Mifflin St. John itu ada 3 hal yang di variabel. Apa sih? Tinggi badan, kelamin, umur, dan berat badan. Jadi mau nggak mau Anda harus tahu berat badannya. Dan kalau Anda cuma misalkan timbang berat badan seminggu 1 kali, itu tidak valid karena tidak akurat gitu. Istilahnya gini, Anda kalau misalkan semalam sebelumnya Anda makan all you can eat dengan sodium super banyak, Anda besok ketimbang bisa naik 2-3 kilo langsung. Jadi belum lagi plus bloated, belum lagi plus Anda yang lactose intolerant, ada yang kembung lah apa segala macam. Jadi Anda bisa naik 2-3 kilo kembung segala macam gitu. Jadi Anda kalau misalkan mau benar-benar akurat, Anda timbang setiap pagi, bangun pagi, timbang setelah berak, pipis, jangan minum dulu, timbang, terus lihat rata-ratanya dari hari ke-1 sampai ke-7. Ya, lu rata-ratain, terus lu bandingin dengan rata-rata minggu kedua. Apa yang terjadi antara minggu 1 dan minggu kedua? Dilihat. Kalau misalkan dia stabil, oh ya sudah, berarti ini kalau maintenance, Anda tinggal potong. Jadi Anda mastiin dulu kalori ini bener nggak? Gitu. Kalau misalkan oh ternyata dia turun, ya sudah, berarti dia masih ada progres di badan Anda, misalkan sampai muncrat ludahnya. Jadi gitu. Jadi itu yang pertama, satu berat badan. Kedua adalah foto. Bisa aja berat badannya sama, tapi bentuknya berubah kan, bisa aja. Ya, itulah yang biasanya kita mau. Nanti gua akan ngomong mengenai body recomposition ya. Itu udah, jadi foto untuk bandingin. Ketiga adalah body measurement. Jadi bisa aja masukkan, oh berat badan gue stabil. Ini sering terjadi di klien saya pada pertama-tama kali mulai. Ih berat badan gue stabil, tapi kok perut gue langsingan. Ih kok berat badan gue turun, tapi tangan gue kok tambah gede. Itu bisa terjadi. Artinya apa? Itu artinya Anda build otot juga pada saat pada saat bersamaan Anda membakar lemak. Bisa terjadi kok, bisa. Nah tapi ada syaratnya gitu. Nanti itu di video lanjutnya nanti gue akan bahas mengenai body recomposition. Itu namanya body recomposition. Jadi kurang lebih gitu ya. Jadi kurang lebih kalau misalkan Anda mau cutting atau Anda mau bulking, Anda cobain dulu makan di calorie maintenance. Itu saran saya. Tapi kalau Anda mau langsung, ya go ahead, silakan. Jadi ingat, yang namanya diet, ini barusan kemarin syuting video sama si Chris nih. Yang namanya diet itu bukan turunin berat badan sebanyak-banyaknya dalam waktu sesingkat-singkat mungkin. Tidak, bukan. Kalau Anda memiliki pemikiran gitu, Anda hanya merusak badan Anda sendiri. Anda mendingan gak usah diet sekalian. Oke? Karena kalau Anda berpikir Anda mau turun berat badan secepat-cepatnya dalam waktu sesingkat-singkatnya, Anda akan ngedropin kalori begitu banyaknya, sehingga angka yang misalkan hilang 10 kilo itu yang terbuang itu tidak 100% lemak, melainkan otot. Kalau otot Anda hilang, metabolisme Anda turun, BMR Anda turun. Walaupun Anda seaktif apapun, otomatis maintenance kalori Anda akan turun dong. Logika kan? Karena BMR itu kan sebelum perkaliannya. Kalau BMR itu otomatis setelah dikali juga turun juga dong. Oke? Jadi prinsipnya adalah yang dia adalah gimana sih cara memaintain otot sebanyak-banyaknya sambil turun berat badan. Itulah yang benar. Oke, thank you so much, bye bye. Kalau ada komen apa segala macam, silahkan komen di bawah. Please follow, subscribe, and apa lagi ya? And stay spirit. Anyways, abis ini gue mau ketemu orang, jadi mau beli ini kaos. Buat kalian yang masih mau, ini stoknya tinggal dikit. Jadi jangan sampai kehabisan. Oke, bye.